maupun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di banyak hadisnya tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran, bagaimana keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran, dan bagaimana orang-orang yang mereka itu mengamalkan Al-Quran tersebut. Bagaimana mereka itu mengamalkan Al-Quran yang mereka pelajari. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dan menyematkan kekhususan tertentu, keunggulan tertentu bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dan tak lepas juga adalah anak-anak kita, yang sebagaimana kita katakan di awal, sejatinya mereka belajar tidak untuk keuntungan dari mereka sendiri, tapi mereka mencoba untuk berusaha kemudian menyebarkan dan memberikan dampak baik daripada mereka belajar Al-Quran itu kepada orang tua mereka. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, tentang betapa besar keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengamalkannya atau mengajarkannya. Baik, hadis ini sejatinya kalau kita lihat secara lebih mendalam, tidak hanya diberikan keutamaan tersebut bagi orang yang belajar dan mengajarkan, tapi tentang bagaimana orang yang mengajarkan tersebut dan orang yang belajar tersebut akan memberikan dampak positif kepada orang lain, dan khususnya kepada orang tua mereka. Maka suatu hadis yang sangat sahih dan sangat masyhur di kalangan kita, sekalipun hadis ini hadis yang hasan, ya, riwayat daripada sahabat yang mulia Abdullah bin Buraidah, di mana suatu ketika Rasulullah SAW pernah duduk bermajlis bersama dengan para sahabat, lalu kemudian suatu ketika Rasulullah mengatakan, ya, meminta kepada para sahabat untuk membaca Al-Quran, khususnya adalah membaca Al-Baqarah. Iqra'ul Baqarah, ya. Kata Rasulullah, bacalah oleh kalian Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah. Karena sejatinya dengan kalian membaca Al-Baqarah, maka ada keberkahan yang bakal kalian dapatkan. Wa inna tarkah hasarah. Dan begitu juga orang yang meninggalkan bacaan Al-Baqarah, maka sejatinya dia telah mengantarkan dirinya kepada penyesalan. Ya. Wala yastati'uha al-batalah. Dan tidak akan mungkin ada orang-orang yang jago atau orang-orang yang berkecimpung di dunia perdukunan atau mungkin sihir yang berusaha untuk memberikan dampak negatif kepada diri kita. Artinya membaca surah Al-Baqarah adalah suatu kemuliaan dan punya dampak positif bagi kita. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan di hadis yang berikutnya apa? Kata Rasulullah di hadis berikutnya mengatakan tidak hanya Al-Baqarah saja, tapi surah-surah yang lainnya. Lalu kemudian beliau mengatakan, barang siapa man qara al-Qur'an wa ta'allamahu, barang siapa yang baca Al-Quran lalu kemudian dia mempelajarinya, artinya tidak sekadar hanya mengenal huruf-huruf saja, tapi mencoba untuk mempelajari kandungan-kandungannya, wa amila bihi, dan sekaligus juga dia berusaha untuk mengamalkannya. Ini poinnya nih, ya, untuk bisa mendapatkan ganjaran dan juga kredit daripada balasan-balasan setelahnya, maka perlu mengetahui 3 syarat ini, yaitu qiraatul Quran, ta'allumul Quran, baca Quran, mempelajari Al-Quran. Di situ termasuk ya tafsirannya, kemudian cara baca Qurannya, tahsinnya, tajwidnya dan sebagainya. Wa amila bihi, dan terakhir apa? Mengamalkannya. Tanpa 3 ini, maka tidak akan seseorang itu mendapatkan balasan yang sebagaimana akan disampaikan. Apa kata Rasulullah? Ulbisa yaumal qiyamah tajan min nur. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Quran, mengajarkannya, lalu juga mengamalkannya, maka kelak akan dipakaikan untuknya dan juga untuk orang tuanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tajan min nur, suatu mahkota, yang mahkota ini terbuat daripada cahaya, ya, cahaya surga berbeda sama cahaya kita. Kalau cahaya kita mungkin lampu sekitar berapa watt itu masih terang, sangat terang sekali. Tapi terangnya cahaya di surga tidak tertafsirkan, tidak bisa tergambarkan sama kita. Karena bagaimanapun juga nikmat surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbesit. Boro-boro terdengar, terbesitnya nggak pernah di hati kita. Apa kata Rasulullah begitu selanjutnya? Dau'uhu mithlu dau'i syamsi. Yang dimana cahayanya mahkota ini sebagaimana cahayanya matahari.
Kebayang sama kita ya, matahari yang jaraknya dengan kita miliaran kilometer katanya, itu saja masih memancarkan cahayanya. Kebayang kalau seandainya jarak matahari itu didekatkan sebagaimana dekatnya tangan kita ke muka, bagaimana cahayanya? Maka begitulah cahaya mahkota itu sebagaimana cahaya matahari. Dau'uhu mithlu dau'i syamsi, kata Rasulullah SAW. Cahaya matahari, cahayanya mahkota itu sebagaimana cahayanya matahari. Lalu apa kemudian? Kata Rasulullah berikutnya, wa yuksa walidayhi hullatan. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang yang membaca Quran, mempelajari Al-Quran itu suatu mahkota, bahkan di tafsir yang lain disebutkan orang tua yang diberikan, maka ditambahkan ulbisa walidayhi awalidahu, diberikan kepada orang tuanya mahkota, wa yuksa walidayhi hullatan atau hullatan, ya benar. Lalu kemudian orang tuanya akan dipakaikan dengan pakaian yang sangat luar biasa. Orang tuanya akan dipakaikan dengan pakaian yang sangat luar biasa indah, menarik hati, menarik pandangan juga. Kalau sekarang mungkin kita punya pakaian di dunia itu pakaian mahal yang harganya nggak ternilai, ada mungkin mereknya Gucci, mereknya mungkin Louis Vuitton, macam-macam lah ya. Itu saja pakaiannya dengan harga yang fantastis itu kita katakan luar biasa. Namun ternyata pakaian yang Allah berikan nantinya bagi orang tua yang anaknya menghafal Quran jauh lebih besar keindahannya. Yang kata Rasulullah, la tuqawwamu bihima ahlud dunya, yang tidak bisa dihargai, ditaksir harganya, baik itu harganya ataupun kualitasnya nggak bisa ditaksir. Sama siapa? Sama penduduk dunia. Dikarenakan kualitas pakaian orang yang anaknya menghafal Quran dengan pakaian yang mungkin terbaik di dunia itu nggak bisa disamakan. Berbeda levelnya berbeda. Kalau dunia mungkin ada level sekian, apa gitu ya, level misalkan bajunya segini harganya sekian, masih tertaksiran, masih bisa kita deteksi, oh ini harganya segini nih, kalau mereknya demikian akan dan sebagainya, bisa kita deteksi harganya dan kualitasnya. Tapi pakaian di akhirat, pakaian surga yang Allah sematkan kepada penghuni, orang tuanya penghafal Quran itu berbeda. La tuqawwamu bihima ahlud dunya, tidak bisa dihargai sama penduduk dunia. Lalu kemudian Allah mengatakan, lalu kemudian orang tua itu mengatakan demikian, bima kusina hada, orang tua penghafal Quran tersebut mengatakan, kenapa kami kok dipakaikan dengan pakaian seperti ini? Ada apa gerangan? Ya, tiba-tiba datang, lalu kemudian dipakaikan dengan pakaian yang indah dan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fayuqalu bi akhdhi walidikima bi akhdhi waladikima al-Quran, dikarenakan anak kamu telah berusaha untuk mempelajari Al-Quran yang dengannya dia mencoba untuk memberikan dampak positif bagi kamu. Baik. Ini adalah gambaran bahwasanya kita belajar Quran untuk adik-adik dan juga orang tua ada keutamaan khusus yang Rasulullah berikan kepada kita semuanya. Tidak hanya keutamaan bagi adik-adik saja, tapi juga keutamaan bagi orang tuanya. Orang tua memberikan support kepada anak untuk belajar, dan anak berusaha untuk memberikan yang terbaik buat orang tuanya dan mencoba untuk mengamalkan dan menunaikan amanah yang disampaikan oleh orang tua. Karena keutamaan ini nggak akan bisa sampai kepada keduanya sebelum keduanya benar-benar bersinergi. Maka ini semangat juga bagi kedua orang tua, khususnya bagi orang tua ya, entah itu ibunya ataupun bapaknya, hendaklah kita kemudian berusaha untuk memberikan support untuk anak-anak. Ya, dan jangan dibayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan dan menggambarkan tentang keutamaan penghafal Quran itu hanya bagi anaknya, enggak. Ketika Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para bagi para pembacanya, enggak. Ashab di sini adalah yaitu orang yang pembacanya dan orang-orang yang mendukung proses suksesnya anak itu membaca Quran, itu orang tua. Makanya kenapa orang tua bisa mendapatkan kebaikan daripada Qurannya anak itu, ya karena itu. Karena suksesnya seorang anak itu adalah berdasarkan dan bergantung kepada getol dan giatnya orang tua mendukung anak-anaknya.
getolnya orang tua dalam mendukung anak-anaknya. Baik, kita mungkin teringat dengan kisahnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i yang luar biasa. Seorang anak yatim, orang yang hidup tanpa melihat orang tua seperti apa. Ya, artinya orang tua sudah nggak ada gitu. Saya nggak tahu apakah orang tuanya masih hidup ketika beliau lahir atau tidak. Tapi yang jelas ceritanya adalah Imam Syafi'i itu adalah seorang imam yang lahir di bawah asuhan orang tuanya ataupun ibunya. Single parent, orang tuanya ataupun ibunya itu single parent, nggak punya suami lagi, meninggal. Tapi lihatlah bagaimana kebesaran dan besarnya tekad seorang ibunya Imam Syafi'i, di mana beliau paham bahwasanya kalau dia ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaatnya Al-Quran, syafaatnya Allah Subhanahu Wa Taala melalui anaknya adalah dengan cara mensukseskan anaknya untuk belajar Al-Quran. Akhirnya diceritakan bahwasanya sampai ketika itu Imam Syafi'i lahir di Gaza ya. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, yang sekarang lagi dibombardir sama Zionis. Nah, Imam Syafi'i lahir di Palestina, yang ketika itu Gaza bukanlah tempat ataupun pusat peradaban ilmu agama Islam. Ya, bertepatan ketika itu peradaban Islam adanya di mana? Di Mekah. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i dan orang tuanya ataupun ibunya menggendong Imam Syafi'i, membawa beliau hijrah dari Gaza ke Mekah. Ketika itu mungkin Gaza Mekah itu cukup jauh, Bang. Gaza itu boleh dibilang sebagai negeri Syam. Negeri Syam itu di utaranya, sedangkan Mekah di bawahnya. Dan bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya perjalanan zaman dahulu ya. Nggak ada pesawat, nggak ada kereta api, nggak ada kereta cepat, apalagi zaman sekarang ada kereta cepat di Madinah. Nggak ada. Semua perjalanan dilakukan dengan, kalau nggak onta, kuda, atau mungkin dengan berjalan kaki. Bayangkan seorang ibu wanita yang mungkin kita katakan wanita itu lemah, tenaganya terbatas, tetapi beliau dengan tekad yang kuat bisa menggerakkan kakinya untuk membawa anaknya menuju Mekah. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Imam Syafi'i telah menjadi seorang imam yang luar biasa, pemilik salah satu mazhab Islam yang dimana dengannya Imam Syafi'i menjadi tersohor dan insya Allah sampai dan akan terkenal sampai di kiamat. Berkat siapa? Berkat orang tuanya. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita bisa lihat dan bisa ambil inspirasi darinya, di mana Imam Ahmad bin Hanbal juga sama kondisinya dengan Imam Syafi'i. Lahir tanpa ada orang tua atau lahir tanpa ada ayah. Ayah keburu meninggal dunia. Sehingga pada akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal tumbuh bersama dengan ibunya. Sampai diceritakan ini, Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau masih kecil, maka ibunya membawa beliau kemanapun ada majelis ilmu. Misalkan di sana ada majelisnya Syekh Fulan, didatangin. Hanya sekedar meletakkan anaknya di situ, lalu meninggalkannya. Dan ketika itu Imam Ahmad masih muda sekali, mungkin masih adik-adik masih usia adik sama sekarang lah. Mungkin adik-adik yang paling muda berapa tahun? Ada 3 tahun? Gak ada ya. Rata-rata berapa? 7 tahun ada? Coba yang 7 tahun angkat tangan. Yang 7 tahun angkat tangan. Ada? Yang 5 tahun? Gak ada juga. Yang 10 tahun? Yang 9 tahun? 8? Nah, 7 gak ada. Ya, 8 tahun lah kita katakan. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau sudah bermajlis, sudah keliling kemana-mana. Maksudnya pindah ke majelis ini, pindah ke majelis itu sejak umur 5 tahun, bahkan kurang. Dan metode orang tuanya ataupun ibunya ataupun uminya itu adalah menempatkan Imam Ahmad ke tempat yang ada majelisnya. Udah ditinggal gitu aja. Perkara apakah ya beliau itu paham gak paham, ditinggal aja. Apa tujuan beliau? Tujuannya adalah agar anaknya itu bisa merasakan aura ilmu, bisa merasakan apa? Aura keilmuan, memancing dan juga memancing yang namanya semangat berilmu. Yang kalau seandainya sudah dikondisikan dengan ilmu, kapanpun dia mau pengen belajar ilmu, dia akan datang. Dan ini sebenarnya kita harus contoh ya, dimana anak-anak kita kalau sudah usia 5 tahun harusnya sering dibawa kajian. Tapi dengan syarat harus dijaga anaknya, jangan nggak dijaga ya. Masih jaga tuh dikondisikan. Ketika anak itu misalkan lagi rewel, kita kasih pengertian. Mungkin dikasih mainan atau dikasih makan ya. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak lebih suka makan kalau mau lebih tenang. Kalau zaman dahulu mungkin nggak ada ya. Anak-anak itu rata-rata sudah pada tenang mereka. Karena semua lingkungan yang ada tuh tenang. Anak-anak yang hadir di majelis ilmu ketika itu tenang semuanya, nggak ada yang rewel. Kalau zaman sekarang mungkin ada anak-anak yang karena sudah
kondisi lingkungan juga emang sudah agak kurang kondusif, sehingga akhirnya sebagian anak-anak itu ketika di majelis ilmu suka tidak kondusif, ya. Baik. Begitulah potret kondisi Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa orang tuanya kok membawa anaknya ke majelis ilmu, lalu kemudian mereka mendengarkan ilmu dari syekh-syekh, guru-guru? Tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka agar anak itu bisa belajar Al-Quran. Maka tidak heran kalau kemudian Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana kondisinya dengan Imam Syafi'i. Jadi orang yang luar biasa. Jadi orang yang luar biasa. Maka beginilah potret kehidupan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dan terkhususnya bagi orang tua, ya, bagi orang tua yang anaknya sudah belajar Al-Quran, maka berbanggalah dengan anak yang sudah belajar Al-Quran, apalagi yang sudah mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Karena sejatinya tanpa Anda sadari, Anda sudah menginvestasikan anak Anda. Anda sudah telah menginvestasikan anak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Fatir ayat 23, kata Allah, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, lalu mereka menginfakkan sebagian apa yang Allah telah rezeki kepada mereka, sirra wa alaniyah, tersembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka sejatinya mengharapkan perniagaan yang tiada pernah tumpur. Tumpur itu tiada pernah pailit. Baik. Ketika anak Anda telah Anda investasikan untuk belajar Quran, sejatinya engkau ataupun Anda telah membelanjakan anak Anda, menjual anak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jualan yang tidak akan pernah rugi. Enggak pernah rugi, Pak. Sekalipun Anda mungkin merasa, wah, kalau seandainya anak saya sekolah di sini bayar sekian, belum lagi biaya-biaya ini sebagainya. Enggak. Jadikan biaya-biaya itu sebagai investasi Anda. Dan sejatinya biaya yang Anda bayarkan akan Allah balas dengan apa? Dengan pahamnya anak Anda terhadap Al-Quran. Dan ini merupakan suatu investasi yang luar biasa. Investasi yang luar biasa. Begitu juga bagi anak-anak dan juga para santri. Ya, ingat semuanya, anak adik-adik semuanya, bahwa ketika adik-adik belajar Quran, sebagaimana orang tua adik-adik juga sama, telah menginvestasikan, memberikan sebagian dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendapatkan apa? Mendapatkan perniagaan yang tiada pernah putus dan tumpur. Kalau kita di dunia mungkin ada orang jualan nih, dagang. Ada nggak kemungkinan dia bakal tumpur? Ada. Jualan cilok misalkan. Jualan cilok ketika musim panas, siang-siang, kira-kira rugi atau untung? Ya, untung ya kayaknya. Banyak orang lapar ya. Kita katakan misalkan jualan cilok di tempat yang panas gitu. Misalnya jual cilok di mana, di Afrika atau di mana. Ya orangnya nggak makan cilok, makannya gandum atau makan apa. Maka ada kemungkinan dia akan tumpur, akan rugi, atau dia akan untung. Karena semua perniagaan, semua jual beli di dunia ini ada dua kemungkinan. Kalau dia untung ya rugi. Dan betapa banyak kita lihat orang-orang yang berusaha jualan, sebagian mereka rugi dan bahkan bangkrut. Sebagian lain akan terus melejit dan sukses dengan perdagangannya. Itu gambaran dunia. Kadang bisa rugi, kadang bisa untung. Tapi kalau dagang sama Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah rugi. Untung terus. Sehingga adik-adik sekarang yang mungkin belajar di rumah tahfidz, tiap hari harus menyisihkan waktunya ataupun meninggalkan mainnya untuk belajar, maka yakinlah kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengganti waktu-waktu main adik-adik dengan pahala. Dan juga Allah ganti dengan hal yang lainnya. Salah satunya apa? Tadi di hadis yang tadi Nabi sebutkan bahwa orang-orang yang belajar Al-Quran, maka dia berkesempatan untuk memberikan kepada orang tuanya apa? Mahkota. Mahkota apa? Apakah mahkota mainan? Enggak. Mahkota yang terbuat dari cahaya. Yang cahayanya tidak bisa dibandingkan dengan cahaya lampu Philips yang mungkin 20 watt. Enggak bisa. Ya, karena cahayanya sebagaimana cahaya matahari. Baik. Jemaah sekalian berbahagia, para adik-adik yang kami cintai dan orang tua yang kami hormati.
ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak keutamaan bagi orang yang mengajar Al-Qur'an. Orang yang mengajar Al-Qur'an, dan di sini saya pengen tekankan kepada orang tua, ya, orang tua. Bahwa orang tua yang telah menginvestasikan, telah memberikan anaknya untuk dititipkan di sini, dengannya di dalamnya belajar Al-Qur'an, diajarkan adab-adab bagaimana cara membaca Al-Qur'an, diajarkan ketika di halaqah Quran itu harus bagaimana sikapnya, maka sejatinya tanpa ada sadari Anda telah menjadikan anak Anda sebagai generasi terbaik dalam Islam. Sebagai generasi terbaik dalam Islam, dan tidak hanya sebatas generasi terbaik saja, dan baiknya anak Anda itu akan berimbas kepada diri Anda sendiri. Baiknya anak Anda itu akan berimbas kepada Anda sendiri, bukan hanya berimbas kepada anak-anak Anda. Dan ada beberapa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang tua yang punya anak yang penghafal Quran atau yang belajar Quran. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah mengatakan di sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas." Seorang anak Adam itu ketika dia mati, maka terputuslah amal solehnya kecuali pada 3 perkara. Dan salah satunya apa? Waladun salih yad'u lahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Baik, saya mau tanya. Kalau seorang anak kita didik dia di sekolah ataupun lembaga pendidikan yang non-muslim, kita katakan non-muslim, atau kita didik dia, kita titipkan dia ke pendidikan yang boleh dibilang minim agama Islamnya, minim pendidikan agamanya, dia hanya diajarkan tentang nilai-nilai keduniaan, nilai-nilai kecanggihan, teknologi sebagainya, tanpa disisipi oleh perkara-perkara agama. Kira-kira mungkin ke anak kita itu akan jadi anak yang soleh? Gak mungkin. Kecuali kalau misalnya kita bekali dia dengan ngaji di rumah, mungkin ya. Kalau murni semuanya dari dia kecil kita hanya sisipi dengan nilai-nilai keduniawian, kita suruh dia belajar teknologi, suruh belajar begini begitu tanpa diberikan agama, maka mustahil anak itu akan jadi anak yang soleh. Dan betapa banyak kita lihat dan saksikan, kita dengar kisah-kisah yang sangat menyakitkan. Kisah-kisah orang tua yang mendapati anaknya tidak bisa ngaji, tidak tahu cara bagaimana mendoakan orang tua. Itu baik kisahnya. Sampai ada anak itu yang ternyata dia nggak bisa doain orang tua, kadang nggak bisa diajarkan, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa mendoakan orang tuanya dan sebagainya. Dikarenakan sejak kecil sampai dia besar dia nggak tahu apa-apa tentang agamanya. Maka jangan sampai, karena Rasulullah mengatakan apa? Inqata 'amaluhu illa min salas. Dan salah satunya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan. Dan untuk bisa mencetak anak yang pandai mendoakan orang tuanya apa? Harus diajarkan tentang Al-Quran. Karena anak nggak bakal bisa mendapatkan pesan-pesan berbakti kepada orang tua kecuali daripada nilai-nilai Al-Quran. Dan untuk bisa mendapatkan nilai Al-Quran tersebut harus belajar tentang bacanya. Minimal datang ke majelis ilmu yang kemudian di dalamnya akan disampaikan, oh ini ayat ini menceritakan tentang begini, menceritakan tentang begitu. Banyak hal lah yang kita bisa dapatkan dibalik kita belajar Al-Quran. Dibandingkan kalau seandainya kita menginvestasikan anak kita untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, maka ketika kita meninggal dunia selesai. Saya mau tanya, kalau seandainya anak kita jadi pengusaha sukses tapi nggak beriman, mungkinkah sebagian saham dia di perusahaan tersebut nyampe ke kita di kuburan? Gak mungkin. Anak kita punya perusahaan yang melejit, top 1, nomor 1 di dunia. Dia mungkin usahanya usaha apalah gitu ya, usaha startup atau mungkin usaha-usaha yang lainnya, yang ternyata sahamnya luar biasa. Dan ternyata kita meninggal dunia, mungkinkah sebagian saham dia akan kita bisa nikmati? Tidak bisa. Kenapa? Karena dunia itu gak bakal dibawa, tapi akhirat akan kita bawa. Salah satunya adalah melalui anak yang soleh. Maka oleh karena itu di sini kita menyarankan dan memotivasi bagi para orang tua untuk senantiasa merelakan anaknya dalam belajar ilmu agama, dan tidak hanya sebatas merelakan, tapi mencoba untuk bersinergi dan berusaha sama-sama dengan pengajarnya. Ketika pengajarnya mungkin sedang mengajarkan tentang adab-adab di halaqah, maka ketika anak pulang diajarkan, nak kamu kalau di halaqah harus begini.
Ketika misalkan anaknya sedang menghafal surah An-Naba misalkan ya, surah An-Naba, maka ketika dia pulang ajarkan atau dimotivasi, ayo nak sedikit lagi kamu akan selesai An-Naba, ayo mana yang susah sini bapak dengarkan, ayo mana yang susah sini bapak akan koreksi. Jadi begitu, jangan sampai kita hanya hanya memberikan anak kepada lembaga pendidikan, tapi kita sendiri tidak berusaha untuk atau terlibat, ya terlibat. Jangan sampai hendaklah kita kemudian bersinergi dengan pengajarnya, agar anak itu bisa benar-benar termotivasi. Ada satu cerita yang sangat insya Allah menginspirasi ya. Seorang anak yang kemudian dia menghafalkan Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran. Namun ternyata setiap ada pertemuan wali santri ataupun wali siswa, itu yang mengantar dia cuman ibunya saja. Ibunya. Dan orang tuanya ataupun khususnya ayahnya tidak pernah hadir. Seperti ini misalnya. Kalau antum Masya Allah ya, antum orang anak bagi rapat datang semua. Artinya ada kontribusi. Ada sebagian orang tua khususnya ayah nih, yang mungkin sibuk dengan urusan kantor, sibuk dengan urusan kerjaan ya, yang mereka kemudian tidak begitu memberikan porsi waktu yang lebih kepada anaknya. Akhirnya apa? Anak itu merasa kesepian, merasa kok ayah saya kok nggak ada kontribusi, kok nggak pernah datang gitu. Pengennya itu adalah membuktikan kepada ayahnya, aku tuh bisa loh, aku sudah berusaha keras untuk belajar di sini gitu, sehingga dia pengen buktiin. Namun ternyata anaknya ataupun ayahnya belum sempat. Sampai suatu ketika ayah ini kemudian bisa memberikan waktunya untuk datang dan hadir. Hingga pada akhirnya setiap santri itu disuruh maju untuk mempromosikan ataupun mendemokan hafalan dia. Fulan ngafal ayat ini ada orang tuanya. Fulan ngafal ayat ini orang tuanya maju ke depan. Itu orang tuanya tuh dibiarkan bagaimana dia bangga dengan anaknya. Sampai suatu ketika anak anak yang saya ceritakan ini maju ke depan. Dan ternyata kondisi dia nggak sama seperti siswa yang lainnya. Kalau siswa yang lain kan memanggil orang tuanya, ayahnya. Namun dia tidak memanggil ayahnya. Tapi dia hanya memanggil pengajarnya, gurunya, guru ngaji. Kepada guru ngaji saya Fulan bin Fulan, silakan maju ke depan. Majulah pengajarnya. Ketika pengajarnya maju, lalu kemudian dia minta diuji. Wahai Ustadz, minta tolong saya diuji dong. Tolong tanyakan saya dengan surah-surah tertentu, saya akan jawab. Akhirnya dijawablah sama dia. Ditanyakan tentang ini. Baca surah ini, dibaca. Baca surah ini secara diacak, bisa. Coba sebutkan ayat ini ayat berapa, bisa juga. Hingga pada akhirnya ketika selesai sesi ujian, lalu kemudian dia diminta untuk menyampaikan kesan-pesan dia. Coba anda berikan pesan. Dia pun menyampaikan pesan begini, ya. Sesungguhnya saya itu intinya adalah bahwa dia itu sebenarnya ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia itu sudah berusaha untuk memberikan terbaik daripada tenaga dia menghafal Al-Quran dengan tujuan agar dia bisa memberikan mahkota kemuliaan bagi orang tuanya. Sehingga ketika dia menyampaikan seperti itu, akhirnya ayahnya menangis karena terharu. Pada akhirnya dia pun ayah itu merubah sikapnya, kemudian dia jadi ayah yang peduli sama anak-anaknya, khususnya dalam masalah Al-Quran. Maka pada intinya adalah untuk bisa mendapatkan kemuliaan Quran itu, kita sebagai orang tua harus terlibat, ya. Karena Allah mengatakan di surah yang lainnya, ketika Allah mengatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannatu adn, dialah surga jannat Aden, surganya Aden yang dimasuki oleh orang-orang yang soleh. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang yang soleh di kalangan pasangan mereka, di kalangan orang tua mereka, dan juga di kalangan para anak cucu mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan tafsiran di para hadis sebelumnya, yaitu bahwa seorang anak kelak akan memberikan syafaat berupa mahkota kepada orang tuanya, yang orang tuanya itu orang tua yang soleh. Dan salah satu syarat soleh itu adalah dia juga berkontribusi terhadap pendidikan anaknya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat akan datang dan memasuki setiap
surga-surga mereka, setiap pintu-pintu yang mereka tempati dengan pengucapan salam, salamun alaikum. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, karena kamu sudah sabar, kamu mendapatkan keselamatan. Masya Allah. Ya, keutamaan bagi seorang ataupun wali santri ataupun orang tua yang menitipkan anaknya dan berkontribusi terhadap pendidikan Al-Quran anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga dan akan menyuruh para malaikat untuk singgah dan menyamperi dia. Seraya mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran yang telah kalian luapkan. Maka kita ini sebagai orang tua memang harus sabar ya. Sabar. Selain soleh dan sabar. Makanya saya katakan tadi, orang tua jangan pede dulu. Orang tua jangan kepedean. Wah, anak saya menghafal Quran nih, insya Allah nanti ke depan saya di kiamat dapat mahkota. Enggak, jangan kepedean. Karena sejatinya ada beberapa syarat yang perlu ditunaikan. Pertama tadi soleh dulu. Kedua apa? Sabar. Kalau nggak soleh nggak sabar ya wassalam, nggak ada janji dari Allah untuk kita dapat mahkota dari anak kita, dapat seragam yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya untuk bisa mendapatkan mahkota yang bagus, kemudian pakaian yang indah, itu harus sabar dan soleh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di surah ayat yang lainnya, surah Fatir ayat ke-33 kalau saya nggak salah, Allah mengatakan jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Dialah surga Aden yang masuk kepadanya orang-orang yang soleh, yang siapapun yang masuk yuhallawna fiha min asawir, maka dia akan dipakaikan dengan perhiasan-perhiasan min dhahabin, dari emas, min dhahabi wa aqwa, min dhahabi wa lu'lu'a, dan mereka akan dipakaikan dengan emas-emas ataupun perhiasan dari emas dan juga permata-permata. Walibasuhum fiha harir, dan di dalamnya mereka juga akan memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, ini orang tua harus semangat. Orang tua harus semangat dalam mensukseskan pendidikan Al-Quran anaknya. Tidak hanya mungkin di satu lembaga. Kalau seandainya antum punya anak yang belajar di berbagai macam lembaga, maka dukung. Ya, maka dukung. Karena sejatinya dukungan Anda, dukungan kita sebagai orang tua itu sangat berimbas baik bagi anak-anak kita. Karena betapa banyak anak-anak itu yang dia memang awalnya termotivasi buat belajar Quran itu melalui orang tuanya. Dia pengen orang tuanya bangga, dia mungkin pengen orang tuanya itu tidak dikucilkan. Maka ini niat yang baik sebenarnya. Namun angka lebih nanti ketika sudah dia sudah berusaha, lalu kemudian diarahkan untuk benar-benar mengikhlaskan belajar Qur'annya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, mungkin sedikit mengakhiri apa yang saya sampaikan adalah bahwa sejatinya kita sebagai orang tua dianjurkan dan diperintahkan untuk bagaimana caranya kita menjamin bahwa pendidikan anak kita itu pendidikan yang baik, bahwa pendidikan anak kita adalah pendidikan yang benar-benar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bukan pendidikan yang lebih condong kepada duniawi, bukan pendidikan yang lebih condong kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Sebagaimana tadi kita katakan di sebuah hadis yang sahih dan panjang, hadisnya Buraidah ataupun Abdullah bin Buraidah, tentang bagaimana Rasulullah telah memberikan gambaran tentang metode ataupun juga prinsip pendidikan dalam Islam. Ya, prinsip pendidikan dalam Islam, yaitu hendaklah kita mengarahkan pendidikan anak-anak kita kepada hal-hal yang bersifat agama, dan semua itu diawali dengan belajar Al-Quran. Karena sejatinya pendidikan itu yang ingin diraih bukanlah intelektualnya, bukan, tapi tentang bagaimana kita dalam belajar, bagaimana dengan anak kita belajar, kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma seandainya pendidikan diukur dengan intelektual, kepintaran saja, maka tentunya orang-orang yang cerdas dan pintar itulah yang lebih diunggulkan. Maka tentunya orang-orang yang seperti misalkan siapa yang cerdas banget katanya, siapa tuh pokoknya itulah ya, yang katanya IQ-nya di atas rata. Maka kalau seandainya standar pendidikan itu adalah pendidikan kecerdasan,
intelektual, wawasan, maka begitulah orang-orang kafir lebih diunggulkan. Tentunya orang-orang kafir lebih diunggulkan. Kenapa? Mereka lebih pintar dalam masalah agama, dalam masalah dunia. Namun karena pendidikan dalam Islam itu adalah dibangun di atas akhlak, di atas Al-Quran, maka sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyematkan dan menjadikan motif kita belajar agama itu untuk apa? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di mana beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, man ahabba, barang siapa yang pengen, man ahabba anallahu yuhibbu, man ahabba, barang siapa yang pengen, ayanzur, melihat, annahu yuhibbullah wa rasulah, bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, falyanzur, maka lihatlah, falyanzur in kana yuhibbul Qur'an, kalau seandainya orang ini cinta Quran, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, maka Allah pun juga akan mencintai dia dan Rasulnya, ataupun dia telah mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi standar dan barometer orang itu mencintai Allah adalah dengan mencintai Al-Quran. Berarti sebaliknya, kalau ada orang yang tidak mencintai Quran, sejatinya dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Barometer pendidikan dalam Islam itu adalah cintanya Allah, bukan cintanya manusia. Ya, sehingga kalau seandainya kita sekarang menitipkan anak-anak kita di Al-Quran, di lembaga tahfidz, kita sejatinya telah melangkahkan satu langkah daripada kaki kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mencintai dan menitipkan cintanya kepada hamba yang hanya jago dalam masalah agama, masalah duniawi saja. Allah tidak pernah menitipkan cintanya kepada seorang hamba hanya sebatas kepintaran mereka dalam masalah dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan cintanya kepada seorang hamba dalam masalah akhirat, sebagaimana hadis tadi, anna man yuhibbullah in kana yuhibbul Qur'an, kalau orang itu cinta Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga cinta kepada dia. Dan juga ditambah dengan hadis yang lainnya, hadis yang sahih daripada Imam Muslim, di mana Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala barang siapa yang menginginkan mendapatkan kebaikan, ataupun barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kebaikan dari dia, ataupun barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan orang ini dapat kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memahami dia dengan ilmu agama. Jadi standar baik buruk itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pahamkan dia agama. Sebaliknya, ketika ada orang yang enggak paham agama, hati-hati, bisa jadi ini merupakan tanda Allah murka sama dia. Maka kita mungkin sekarang yang sudah berumur ya, mungkin sekarang kalau misalnya merasa kayaknya agama saya kurang nih, kayaknya agama saya masih kurang banyak, belajar ngajinya masih iqra misalkan, maka cukuplah kita aja yang iqra ngajinya. Jangan sampai anak kita juga iqra. Caranya bagaimana biar dia nggak iqra sebagaimana dengan kita? Ya kita titipkan dia kepada lembaga pendidikan agama yang benar. Titipkan dia ke lembaga agama yang dengannya diajarkan dia tentang bagaimana cara baca Al-Quran khususnya, bagaimana cara dia mengamalkan Qurannya dan sebagainya. Ya, jangan sampai kekurangan kita dalam masalah agama itu menjalar dan juga diteruskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai. Cukuplah bagi kita saja yang kurang agamanya, yang kurang maksimal dalam pendidikan agamanya, dan anak kita kalau bisa lebih dari itu. Jangan sebaliknya. Ya, sebagian kita kadang berpikir begini, cukuplah saya saja yang miskin, saya aja yang mungkin menjadi kuli panggul. Kalau bisa anak saya jangan jadi kuli panggul, tapi jadi pengusaha. Sebagian besar kita begitu. Sebagian besar kita punya prinsip demikian. Dia nggak pengen anaknya jadi kuli bangunan sebagaimana dia. Akhirnya apa? Anak ini dimasukkan ke dalam pendidikan yang hanya mengedepankan agama dunia saja, tanpa dia berpikir bahwasannya sejatinya ketika dia pengen merubah keluarganya, rubahlah dengan agamanya. Ketika kita mendapati fakta bahwa diri kita orang yang bodoh dalam masalah agama,
Kalau bisa anak kita yang jangan bodoh dalam masalah agama. Ya, ini yang perlu diperhatikan untuk orang tua juga. Ya. Pada intinya adalah kita sebagai orang tua berusaha kepada para pengajar anak-anak kita, bagaimana caranya anak-anak kita itu anak yang soleh, anak yang memahami bagaimana caranya mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa memudahkan kita dalam setiap urusan kita, dan kemudian mensukseskan pendidikan agama dan juga pendidikan Al-Quran anak kita, dan menjadikan mereka sebagaimana generasi terbaik yang pernah tumbuh dan tercetak di zaman sahabat, tabi'in dan orang-orang saleh zaman sebelum kita, yang tentunya ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan generasi-generasi kita saat ini adalah generasi sebagaimana sahabat, maka akan tegaklah kembali Islam, dan Islam menjadi agama yang kembali muncul sebagaimana kemunculannya di zaman sahabat. Lalu kemudian terakhir, nggak lupa juga saya menyampaikan kepada orang tua untuk ayo semangat ya. Kalau Anda pengen mendapatkan mahkota melalui anak Anda pengen mendapatkan ucapan salam daripada para malaikat yang nanti gambarannya mereka itu akan datang ke setiap kamar-kamar surga kita, maka salah satunya adalah melalui anak-anak kita. Pantau mereka, awasi mereka, dan jangan kemudian Al-Quran yang sudah ada pada mereka sirna dan musnah karena kurangnya perhatian kita kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau bertanya silahkan. Sambil mengisi waktu-waktu yang ada, baik kepada santri atau wali santri mungkin bertanya terkait dengan pendidikan Al-Quran ya. Persilahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Adik-adiknya mungkin mau bertanya tentang apa? Tentang kiat-kiat belajar Quran atau yang lainnya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Terkait dengan mengiming-imingi hadiah untuk anak ketika dia berhasil mencapai target-target Al-Qur'annya dan iming-imingnya kebetulan HP ya. Baik. Sebenarnya jawabannya tidak bisa mutlak kita katakan salah dan nggak mutlak juga kita katakan benar. Ya, salah benarnya itu tergantung kepada pemakaiannya dan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita dalam penggunaan HP tersebut. Maksudnya adalah ketika kita benar-benar menginginkan anak kita sukses dengan target Al-Qur'annya, kita kasih dia HP, maka kita juga harus kasih persyaratan bahwa HP yang ingin kita belikan adalah HP yang jadi sarana buat kebaikan juga, bukan malah murni HP itu digunakan buat main game. Ayo kalau kamu bisa mencapai target ini, Bapak kasih HP buat main game. Nah, jangan ya, ini salah namanya. Kita seakan-akan memberikan dia mengiming-imingi dia dengan kebaikan, tapi kita kasih dia keburukan ya, kita kasih dia keburukan. Kita khawatirnya kalau seandainya dia sudah berbuat baik, menghafal Quran untuk dapat HP, HP digunakan buat hal yang buruk,
minimalnya kebaikan yang sempat dia dapatkan jadi buruk juga, jadi keburukan. HP akan melalaikan dia. Belum lagi ditambah dengan niat buruk, niat-niat yang ternyata kalau kita biarkan seperti itu akan menumbuhkan pada diri dia niat yang tidak baik juga dalam beramal soleh. Kalau misalnya kita pengen mengiming-imingi dia dengan hadiah yang sifatnya duniawi, sah-sah saja. Di awalnya mungkin kita iming-imingin hal tersebut, tapi setelah kita berikan dia hadiah tersebut, kita harus sampaikan pesan-pesan yang membuat dia berpikir ulang. Sebagaimana kita katakan tadi, kita sampaikan bahwa hadiah ini sebagai motivasi, tapi tetap kita kasih pesan, kamu tetap harus ngurusin niat bahwa segala bentuk ibadah itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, kita kasih tahu juga dia. Kita kasih tahu bahwasanya HP ini juga tidak digunakan semena-mena, tapi harus digunakan buat kebaikan juga. Misalkan ya buat Quran lah, minimalnya hal yang mubah lah. Misalkan mungkin buat nonton yang sifatnya hiburan, yang ada masalah, hiburan tontonan yang islami, ya. Jangan sampai HP murni buat keburukan, buat kelalaian lah, kita katakan kelalaian, main game, nonton yang nggak bermanfaat dan sebagainya. Jangan sampai. Kalau seandainya kita merasa nggak mampu mengarahkan anak kita untuk hal seperti itu, artinya anak ini akan kebablasan dengan HP, coba diganti iming-imingnya. Jangan imingin HP, imingin yang lain aja. Misalkan, nak, kalau kamu bisa berhasil mencapai target ini, maka bapak ajak jalan-jalan misalkan, atau ajak berenang di mana gitu ya, berenang di empang sini gitu, atau di mana yang dia senang gitu, berenang, atau mungkin ajak dia dengan hobi-hobi yang dia biasa geluti. Karena ada anak tuh kadang suka hobi main bola gitu. Ajak dia, kalau kamu bisa begini, maka nanti bapak besok ajak kamu ke GBK gitu. Seneng gak kira-kira anak diajak ke GBK? Seneng banget, GBK gitu kan. Contohnya misalkan ya. Atau ada anak yang dia hobi main lato. Boleh main lato dikasih apa ya? Ya, atau hobinya apalah gitu ya. Anak yang hobinya misalkan berenang atau mancing. Dia senangnya mancing, tapi kayaknya anak-anak mancing jarang yang suka ya. Berenang lah. Ada anak suka berenang. Dia udah dijanjiin aja, kalau kamu berhasil mencapai target hafalan An-Naba, nanti bapak kasih kamu ajak berenang di kolam renang mana gitu ya. Seperti itu. Maka dialihkan. Kalau kita merasa tidak berhasil dan mampu untuk menjaga hafalan dia dengan hadiah kita, artinya hadiah kita ini kalau kita kasih bakal membuat dia makin rusak, maka ganti aja. Insyaallah sih anak yakin anak-anak juga bakal mau kok. Ya. Makanya intinya satu, kalau kita pengen menjanjikan dia dengan HP, harus ada syarat dulu. Jangan tanpa syarat. Kalau tanpa syarat, tadi saya katakan, kita telah menjerumus anak kita dari yang tadi sempat baik jadi buruk. Apalagi anak zaman sekarang kalau udah HP nggak ada yang susah lah untuk ngaturnya, kayaknya susah. Ya, susah sekali. Maka alihkan ke yang lain aja. Untuk hal-hal yang sifatnya mengembangkan potensi dia, boleh. Ya. Dia misalkan jago hafalan Quran, janjiin kalau misalkan kamu bisa hafal Quran, nanti bapak belikan kamu misalkan bapak belikan MP3 Al-Quran ya. Al-Quran yang itu ya, untuk seperti itu. Biar dia bisa baca Quran dan sebagainya. Kalau zaman sekarang mungkin kan di masa-masa hiburan nih, liburan, ajak dia liburan. Siapa di sini mungkin yang juara 1 atau mungkin hafalannya sudah 3 juz, langsung orang tuanya aja, yuk nak kita jalan kemana ya, biar dia seneng. Allah a'lam bishawab. Baik. Ada lagi pertanyaan? Sebelum jam 10. Panitia gimana? Jam berapa Pak? Pak Pur? Jam berapa acaranya? Kurang tahu. Baik. Ya, adik-adik mungkin mau bertanya, silakan. Gak ada orang tua? Kita persilahkan kalau mau bertanya. Baik. Dan mungkin pesan bagi para santri ketika nanti misalkan liburan ya, maka adalah mengisi waktu-waktu yang ada dengan kebaikan, murojaah,
Yang sudah punya hafalan banyak, murojaah hafalannya. Minimal itu sehari satu surah lah, satu surah atau dua surah. Jangan sampai kamu liburan kosong dengan hafalan. Jangan sampai liburan tapi nggak pernah ngaji. Jangan sampai. Karena kalau seandainya liburan nggak diisi dengan Al-Quran yang pernah dihafal, dibaca, maka nanti ketika pulang balik lagi ngaji awal lagi, itu seakan-akan kayak belajar ulang. Dan betapa banyak orang-orang kita dapati beberapa santri atau pelajar lah kita katakan, yang mereka libur sebulan, seminggu, 2 minggu, dikarenakan tidak diisi dengan hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran yang dihafal, maka ketika masuk lagi ngulang lagi. Apalagi yang hafalan, yang punya hafalan ya, ingat hafalan itu ketika dia nggak diulang dia akan hilang ya, khususnya bagi para santri yang mungkin hari-harinya ketika liburan diisi dengan gadget, dengan mainan. Ketika nggak murojaah itu akan hilang, maka harus diisi dengan hal-hal yang positif. Dan orang tua juga bisa bersinergi dengan para pelajar, pengajar untuk memantau anaknya. Ketika anak sudah agak jauh keluarnya, jauh keluar dari track yang ada, maka diingatkan. Kalau bisa diarahkan, jangan sampai dia berbuat seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai sini aja. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Baiklah, yaitu untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Mutiara Nurul Quran, yaitu Abu Hudzaifah atau Bapak Supriyatin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Pertama dan paling utama adalah kita selalu dan senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenanan untuk bisa hadir memenuhi acara yang telah menjadi agenda daripada Rumah Tahfidz Nurul Quran, yaitu penerimaan rapot hasil daripada tes para santri di Rumah Tahfidz. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh orang tua, wali santri, bapak dan ibu, abi dan umi, bunda dan ayah yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ikut serta dalam kegiatan yang insya Allah akan menjadi agenda rutin, yang ini akan memberikan sedikit motivasi kepada orang tua dan juga para santri bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi cita-cita bagi para orang tua, di mana harapannya mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu panjang dan lebar. Di sini saya pribadi sebagai wakil daripada Yayasan Mutiara Nurul Quran dan Rumah Tahfidz Nurul Quran ingin memberikan sedikit beberapa hal terkait masalah Rumah Tahfidz, kemudian agenda dan beberapa hal yang insya Allah ke depan akan kita evaluasi dan akan kita laksanakan, terutama terkait masalah perkembangan daripada
rumah tahfidz itu sendiri. Pertama, mungkin sudah sering saya sampaikan bahwa rumah tahfidz ini adalah berdiri di atas tanah wakaf dari Bapak Bambang. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga sehat selalu dan mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memang tidak bisa rutin hadir ataupun menghadiri acara seperti saat ini karena memang beliau berkediaman di Jatiwaringin. Jadi memang beliau memberikan sepenuhnya atau mungkin tempat ini untuk dijadikan rumah tahfidz, dan alhamdulillah ini adalah salah satu keberkahan dari Allah pada kita semua bahwasanya ada salah satu lembaga yang memfasilitasi kita anak-anak kita untuk menjadi penghafal Al-Qur'an insyaallah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Aidil Hafidhullah tadi bahwasanya banyak sekali manfaat ataupun wasilah-wasilah yang akan kita dapatkan manakala anak-anak kita atau putra dan putri kita menjadikan penghafal Al-Qur'an. Kami tekankan bahwa ini adalah bagian proses dari anak-anak. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain mungkin seperti pondok pesantren atau yang lainnya mungkin akan sangat jauh karena memang kegiatan kita hanya 1 jam per hari, bahkan 3 hari per pekan. Itu sangat-sangat sedikit sekali ya. Bahkan mungkin kalau prosentasenya akan dibandingkan maka mungkin anak-anak akan lebih banyak bermain daripada menghafal Al-Qur'an. Dan maka alhamdulillah ada kegiatan yang memang baru 3 bulan terakhir ini kita laksanakan ya, yaitu adalah murojaah harian yang awalnya mungkin tidak pernah dilaksanakan sehingga ada beberapa orang tua santri yang mengeluhkan bahwa menghafalnya hanya di sini. Makanya kami inisiatif untuk agar anak-anak itu murojaah setiap hari. Karena tentu kalau orang tua yang menyuruh mungkin agak-agak susah ya. enggak susah, gampang lagi tapi susah. Jadi bahasanya banyak teriaknya gitu dari penerima. Makanya ini adalah salah satu program yang memang baru saja berjalan dan alhamdulillah sangat efektif, dan anak-anak itu sangat antusias dan semangat sekali murojaah seperti itu. Makanya yang awalnya memang sama sekali nggak murojaah sekarang sudah setoran dan alhamdulillah hafalannya semakin kuat insya Allah. Kenapa? Karena memang setiap hari murojaah. Jadi sistemnya adalah seperti yang sudah saya sampaikan juga di grup bahwasanya orang tua hanya mengingatkan, kalaupun misalnya tidak harus menyimak gitu. Jadi anak-anak mungkin dari habis subuh sampai menjelang tidur, nah itu waktunya sangat panjang sekali. Sehingga di sini akan kita kuatkan di sini hafalannya. Nah kemudian di murojaah di rumah insya Allah akan menjadi sangat kuat insya Allah. Kenapa? Karena perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya interaksi dengan Al-Qur'an itu harus intensif ya. Sedangkan anak-anak kita mungkin kalau diperbandingkan dengan yang lain, nah itu masih sangat jauh. Bahkan kalau misalnya apalagi sekarang media-media sosial, handphone itu sudah sangat meracuni anak-anak kita gitu. Itu harus kita benar-benar berjuang di situ. Mungkin kalau kita zaman dahulu mungkin HP juga belum ada, masih ngaji juga masih pakai kalau lampu teplok gitu kan biasanya. Itu berbeda sekali dengan sekarang. Tantangan dari orang tua sekarang itu sangat banyak sekali. Bahkan anak-anak sekarang mungkin Bapak dan Ibu kalau misalnya lewat di pinggir jalan itu kumpulan anak-anak di sana itu jauh lebih banyak daripada kumpulan di majelis-majelis. Makanya alhamdulillah di sini kita fasilitasi, yuk bareng-bareng. Saya pribadi bersama ustadzah dan ustadz di sini mengajak orang tua untuk lebih giat lagi dalam memberikan semangat untuk anak-anaknya seperti itu. Mungkin hanya 1 jam, tapi kalau misalnya kita maksimalin insya Allah akan menjadi hal yang terbaik bagi kita. Karena terus terang kalau misalnya kita untuk urusan dunia, mungkin kayak misalnya sekolah, kuliah, bahkan mungkin kursus atau yang lain sebagainya, kita ibaratnya kalau mau dibilang rela berletih-letih lah, berkeringat, bahkan rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Nah, bahkan kalau misalnya kita perbandingkan bahwa
ilmu akhirat tentu harus lebih banyak lagi seperti itu. Makanya Bismillah kita mulai di sini, dan alhamdulillah insya Allah ke depan akan kita evaluasi lagi Pak. Jadi program sekarang kan hanya Senin, Rabu, Jumat. Insya Allah kedepannya mungkin akan kita bikin misalnya pesantren Sabtu Ahad misalnya gitu. Jadi anak-anak benar-benar tempatnya itu kita arahkan, karena kita ketahui bahwa sebenarnya bentuk PR bagi kita sebagai orang tua, bahwasanya manakala anak-anak itu tidak ada punya atau tidak ada wadah yang positif, pasti akan larinya dampak negatif. Jadi teman-temannya yang negatif pasti akan mengajak. Makanya mulai dari sinilah insya Allah nanti kedepannya akan kita evaluasi lagi. Beberapa tahun terakhir akan kita perbaiki mana yang kurang. Untuk itu kami butuh bantuan daripada Bapak Ibu sekalian untuk menyemangatilah anak-anaknya. Kemudian sudah sering sekali saya sampaikan juga pada anak-anak bahwa tolong jangan bermudah-mudahan untuk izin. Maksudnya jangan bermudah-mudahan untuk tidak masuk ngaji. Karena apa? Karena waktunya kita udah 3 hari, 1 jam, kemudian izin lagi. Belum nanti kalau sakit, qadarullah sakit, kemudian ada acara keluarga yang memang harus pergi. Nah itu kan setiap bulan mungkin akan berkurang. Makanya kalau misalnya kayak hujan, sekiranya masih bisa ditempuh dengan membawa payung atau jas hujan, itu silahkan untuk bisa datang. Insya Allah ustadznya akan standby. Jadi hal-hal yang seperti ini itu marilah kita benar-benar kita kuatkan agar, karena memang anak kita itu adalah aset bagi kita, aset bagi misalnya kita sholat kita kurang, sedekah kita kurang, insya Allah akan dibantu dengan anak kita yang soleh. Saya ada sedikit cerita terkait masalah, mungkin ada beberapa mungkin orang tua kok, Abi kok anak saya susah banget ya gitu kan, sudah lama ngaji tapi kok belum naik, kemudian hafalannya kok ya itu aja gitu kan. Kalau menurut saya sih kita introspeksi juga pada diri kita. Mungkin waktu itu di kala kita usia anak kita itu kita sudah membaca sampai mana gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu bukan sebagian dari hal yang negatif ya, karena memang interaksi kita di sini itu hanya sedikit gitu. Perlu Bapak Ibu dan ketahui bahwasanya kalau Ibu sudah pernah melihat di TV ya yang Musa Hafiz itu yang sampai ke luar negeri itu sehariannya, jadi bangun pagi itu jam 2:30, jam 3 itu murojaah sendiri, kemudian adzan subuh membangunkan abinya sholat subuh, kemudian setoran ke abinya dari habis subuh sampai menjelang fajar. Nah abinya kerja karena memang kalau yang Musa itu kan nggak sekolah formal ya, nggak sekolah formal, jadi kayak homeschooling itu diajarkan oleh abi dan uminya. Itu Musa itu bisa duduk anteng sampai 3-5 jam Pak, duduk anteng, itu murojaah sama hafalan. Anak kita sampai mana gitu kan. Tapi apakah itu sebuah ibaratnya kok nggak sama, seperti intinya bukan suatu hal yang negatif ya. Insya Allah anak kita udah usaha. Nah itulah makanya kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan dengan seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan anak kita akan menjadi anak yang soleh. Jadi hasil itu hanyalah sebuah ini ya Pak, yang penting kan usaha. Allah juga tidak akan melihat hasilnya sampai mana sih, tapi yang penting usaha daripada anak-anak kita untuk bisa terus rajin belajar membaca Al-Quran dan menghafalkannya insya Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini dan nanti kedepannya menjadikan wasilah bagi kita semua untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi, mohon doanya, insya Allah nanti ini hanya sebuah wacana ya, terkait masalah nanti Allah bagaimana, kapan dimudahkan oleh Allah. Jadi yang di depan, gedung yang di depan ini Pak, yang parkir itu insya Allah nanti akan kita bikin, akan kita bangun lagi. Dan nanti rencananya dari Bapak Pembina ini merencanakan ingin ada asrama gitu. Jadi kita bisa nanti aktivitasnya misalnya Sabtu ngaji, kemudian pulangnya Ahad misalnya zuhur gitu. Jadi ada aktivitas di mana misalnya anak-anak yang ternyata sekolah di negeri gitu, atau mungkin belum diberi kesempatan untuk pesantren. Nah nanti kita belajar di situ. Mudah-mudahan segala cara akan kita lakukan agar anak-anak itu kita bisa
hal-hal yang positif lah. Jangan sampai sekarang mainan udah banyak sekali sekarang, apalagi sekarang yang model itu udah sampai sholat pun udah punya taktek itu sudah di mana itu udah menjamur lah. Makanya kita dari sini kita sebarkanlah virus-virus kebaikan lah, virus-virus menghafal Al-Quran. Mungkin hanya itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir. Untuk acara selanjutnya nanti akan dipandu sama Pak Rizal ya. Nanti kemudian untuk teknis pengambilan rapot mungkin nanti di kelas ya. Mungkin nanti ustadznya mungkin ada yang di sini, kemudian ada yang kelas di samping ustadz ya. Jadi nanti anak-anaknya di sini sama bapaknya nunggulah nanti sekalian pembagian reward atau hadiah yang para santri yang memang kemarin ada lomba. Nah nanti akan diberikan hadiah sekaligus nanti akan pengambilan rapot. Kemudian untuk yang ustadzahnya mungkin Ustadzah Nadia, kemudian Ustadzah Isfa, kemudian Ustadzah Ama Septi mungkin standby di depan di meja, kemudian nanti dipanggil satu-satu santrinya. Nanti insya Allah akan kita bantu untuk menyampaikan santri-santri mana yang dipanggil. Seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Kami pribadi mohon maaf sekali kepada Bapak dan Ibu apabila dalam kami menyambut kurang berkenan, kemudian dalam kami mengelola daripada rumah tahfidz yang selama ini sudah berjalan banyak sekali dan kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi. Kita membuka saran dan masukan daripada Bapak dan Ibu untuk rumah tahfidz yang lebih baik lagi. Silahkan nanti di nomor yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu mungkin disampaikan baiknya seperti apa, atau mungkin ada keluhan daripada santri di rumah seperti apa, sampaikan. Insya Allah nanti akan kita bersama-sama carikan solusinya. Mungkin dari saya cukup sekian, banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.